Kali ini saya, Nisita Wardani, akan menjelaskan terkait dengan Global e-Business dan Collaboration di bagian yang ketiga. Nah, sebelum saya masuk untuk penjelasan lebih lanjut, di bagian ketiga ini akan dibicarakan terkait apa, saya akan menampilkan video terkait dengan ilustrasi untuk menjelaskan di bagian part ketiga ini, yaitu So, what is ERP? And how can it help your business? ERP stands for Enterprise Resource Planning. Companies have relied on it since the 90s to streamline processes and improve data visibility around finance, project management, and manufacturing. However, the cost of ownership began to climb significantly, and on-premise ERP couldn't keep up with modern security demands or technology trends. So, ERP evolved to embrace the internet with new features and functionality. Enter ERP Cloud. The cloud offers a more affordable alternative for ERP because it eliminates the need for software and hardware or additional IT staff. ERP Cloud enables organizations of all sizes and across all industries to make significant cost savings, improve business insight, enhance collaboration, and increase efficiency. Oracle ERP Cloud is built for the digital age, delivering on the promise of the end-to-end process, visibility, and speed, all at a lower cost. Oke, dari video ini teman-teman dijelaskan bahwa ERP ini merupakan suatu software yang memiliki security yang baik, lalu kemudian dia bisa menghubungkan berbagai macam di dalam organisasi atau unit bisnis di dalam organisasi. Nah, agar teman-teman tidak bingung apa yang dimaksud dengan ERP, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan ERP ini. Jadi, ERP itu merupakan salah satu untuk mengimplementasikan aplikasi di dalam perusahaan yang khususnya bisa menjangkau seluruh area di organisasi tersebut atau seluruh area di dalam perusahaan dengan fokus untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prosesnya, termasuk dengan seluruh level manajemennya. Jadi, mengapa level manajemen ini penting gitu ya untuk dihubungkan oleh pihak ERP? Karena mereka kan memimpin beberapa unit di dalam perusahaan. Nah, tidak menutup kemungkinan kadang terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi. Dengan adanya enterprise application dalam bentuk ERP, ini akan sangat memudahkan untuk menghubungkan dari beberapa pimpinan unit-unit. Contoh, ada unit pemasaran, unit produksi, terus ada bagian unit keuangan, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor utama atau 4 utama yang dibahas di dalam enterprise application. Yang pertama yaitu adalah enterprise system, yang kedua adalah supply chain management system, yang ketiga adalah customer relationship management system, dan yang terakhir adalah knowledge management system. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan enterprise resource planning. Ini merupakan bisa disebut dengan istilahnya, yaitu adalah nama lain dari ERP, yaitu Enterprise System Firm. Nah, ini digunakan sebagai sistem yang ada di perusahaan yang akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis, baik di manufaktur, produksi, finance, accounting, sales and marketing, human resource, dan beberapa software lainnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan waktu di chapter 2 di bagian awal-awal, saya sudah menjelaskan di video bagian pertama, yaitu kaitannya dengan bisnis proses. Bisnis proses ini merupakan seluruh aktivitas yang ada di organisasi yang akan saling match satu sama lain, saling keterkaitan untuk menghasilkan suatu tujuan perusahaan. Jadi kegiatan tersebut saling
mereka mengintegrasikan seluruh proses bisnis, baik di manufaktur, keuangan, lalu penjualan dan pemasaran, serta human resource dalam satu software saja. Nah, sebagai gambarannya, ini adalah arsitektur dari enterprise application, di mana kerangkanya itu dimulai dari yang namanya dalam tampilan ERP itu bisa mencakup untuk supply chain management system, di mana perusahaan atau di bagian yang ketiga ini adalah dalam perusahaan berhubungan dengan pihak supplier atau partner bisnisnya untuk membantu menjalankan bisnis di dalam perusahaan ini sendiri. Nah, kebetulan di perusahaan ini merupakan bentuk dari perusahaan manufaktur, maka suppliernya adalah bahan mentah yang bisa digunakan untuk membantu proses dalam produksi barang. Jadi supplier ini adalah penyedia jasa atau penyedia barang bahan mentah tersebut. Nah, selanjutnya di bagian segitiga sendiri ini adalah bagian dari enterprise system, di mana dia berproses menarik data dari luar, dari supply chain management system dengan CRM atau customer relationship management system. Nah, sebaliknya ini sama teman-teman, kebalikan dari supplier yang di bagian sisi kanan ini CRM khusus untuk membahas terkait dengan hubungan perusahaan dengan pihak customer. Lalu karena tadi saya sudah sempat singgung bahwa di bagian tengah ini adalah bagian di mana enterprise system, maka enterprise system tidak hanya berhenti dari menghubungkan antara supply chains dengan customer relationship, melainkan dia juga mencantumkan dengan bagian knowledge management system juga. Jadi, seluruh bagian di dalam organisasi, baik di luar maupun dengan dalam atau hubungannya antara organisasi tersebut dengan pihak luar, ini dihubungkan dengan aplikasi yang namanya enterprise application. Nah, contoh dari enterprise application itu ada Oracle, ada SAP. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ERP itu ternyata menghubungkan dengan pihak supply chains, maka supply chains itu akan memanage hubungan pihak perusahaan atau internal perusahaan dengan supplier yang mereka miliki. Gunanya untuk apa sih? Untuk membantu menyediakan bahan-bahan mentah yang dibutuhkan, lalu membantu penjualan barang tersebut, mendistribusikan, lalu mengadakan adanya pengadaan logistik yang nantinya akan informasi tersebut akan di-share dalam bentuk order, lalu bahan mentah berarti digunakan untuk produksi barang, hingga dengan persediaan logistik gudang. Serta nanti mereka juga akan mengemas bahan-bahan mentah itu menjadi barang yang jadi nanti akan dijual. Itu bentuk bagian supply chain management system. Jadi singkatnya ini adalah hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan untuk bagian supplier, khususnya untuk pengadaan bahan-bahan. Nah, sedangkan CRM ini sendiri apa? Tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa CRM ini menghubungkan antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Khususnya di sini perusahaan ingin mengetahui apakah customer menyukai hasil penjualan data, terus pemasarannya sesuai atau tidak dengan selera konsumen, karena juga akan menentukan dengan pengoptimalan revenue. Lalu customer puas atau tidak, atau sampai dengan customer ini jenuh atau tidak lagi mau membeli barang dari perusahaan tersebut. Sedangkan KMS itu apa sih? Knowledge Management System ini sangat membantu untuk menangkap dan mengaplikasikan semua pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh karyawan di dalam organisasi tersebut.
Mengapa hal ini penting? Karena kalau teman-teman ketahui lagi, yang namanya manusia itu kan memiliki pemikiran sendiri, terus menyimpan keahlian di dalam memorinya. Nah, akan sangat bahaya jika perusahaan itu kehilangan karyawan yang dianggap penting, lalu tidak diubah dalam bentuk atau hasil pengetahuan yang dia miliki itu dari perusahaan, dari karyawan penting itu diubah ke dalam knowledge management system. Kalau nggak diubah, maka mereka juga akan kehilangan asetnya. Karena kalau teman-teman ingat kembali, karyawan itu bisa dijadikan aset karena pentingnya pengetahuan yang digunakan oleh karyawan tersebut untuk mendukung kemajuan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan e-business, e-commerce, dan e-government. E-business itu apa sih? E-business ini sebenarnya adalah menjalankan bisnis dalam bentuk digital. Nah, di sini tentunya bisnis dalam bentuk digital dijalankan dengan menggunakan bantuan dari internet yang nantinya dia akan menghubungkan aktivitas internal manajemen di dalam perusahaan dengan pihak luar, yaitu bisa dengan supplier maupun partner bisnis lainnya. Nah, di dalam yang namanya e-business itu juga ada e-commerce. E-commerce ini apa sih sebenarnya? Penjualan barang dan jasa yang melalui internet, di mana aktivitas yang ditekankan ini lebih kepada e-commerce ini menyediakan bantuan untuk selain transaksi jual beli barang, mampu memberikan sarana atau fasilitas untuk mengiklankan barangnya, memasarkan barang yang dibuat, termasuk dengan customer support atau membantu layanan konsumen ketika mencari barang yang mereka butuhkan. Nah, tentunya e-commerce ini sangat harus diutamakan dengan security-nya. Kenapa? Karena jika tidak, transaksi jual beli yang ada di dalam e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia itu akan berbahaya jika datanya bocor, sehingga nantinya akan membuat data pribadi atau data konsumen yang bocor tersebut disalahgunakan. Tentunya kita nggak ingin seperti itu ya, maka e-commerce ini diperlukan security yang baik. Selanjutnya terkait dengan e-government itu apa sih? E-government di sini adalah suatu teknologi yang menggunakan basisnya internet untuk menyampaikan informasi dan jasa kepada masyarakat luas, karyawan maupun bisnis terkait apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan public sector. Sebagai pemerintah akan menjalin hubungan baik dengan masyarakatnya serta bisnis dan jenjang pemerintah lainnya. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, yaitu adalah pemerintah kota ikut menyaksikan peluncuran aplikasi SIMBG. Jadi di Aceh ini sedang ada yang namanya sosialisasi terkait dengan peluncuran aplikasi sistem informasi manajemen bangunan gedung yang dimana sistem tersebut dibuat oleh PUPR. Jadi sistem ini digunakan untuk apa? Tentunya untuk mengetahui informasi bagaimana dalam perizinan pembangunan suatu gedung. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan bagian ketiga dari chapter ini. Nantikan video selanjutnya untuk terkait dengan kolaborasi dan sistem sosial bisnis. Terima kasih, sampai jumpa.